Pernah nggak sih Anda ngerasa capek banget ngeliatin perdebatan di media sosial? Atau mungkin bertanya-tanya, kok kayaknya masyarakat kita ini gampang banget ya terpecah belah? Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan coba sambungin titik-titik itu. Antara keresahan yang kita rasain sehari-hari dengan sebuah krisis besar yang seringkali nggak kelihatan. Coba deh, lihat pertanyaan ini. Ini tuh bukan cuma sekedar drama di dunia maya loh. Ini adalah cerminan dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Kita semua ngerasain kan? Ribut-ribut, amarah, kebingungan yang kayaknya nggak ada habisnya. Tapi akarnya tuh di mana sih sebenarnya? Nah, ini dia poin kuncinya. Apa yang kita lihat di permukaan, hoax, konflik, intoleransi, itu semua bukan penyakit yang beda-beda. Itu semua cuma gejala. Gejala dari satu krisis fundamental yang udah lama, pelan-pelan menggerogoti fondasi kita sebagai bangsa. Oke, kita mulai investigasi kita dengan ngeliat gejalanya dulu ya. Kita akan bedah krisis ini di ruang publik, di mana semuanya kelihatan paling nyata, sebelum kita gali lebih dalam buat nemuin penyebab sesungguhnya. Oke, masalah lapisan pertama itu ada di sini. Ini bukan soal buta huruf ya. Banyak dari kita ya jelas bisa baca. Tapi, literasi kritis itu beda. Ini soal kemampuan untuk bertanya. Info ini beneran gak sih? Siapa yang untung kalau gue percaya ini? Apa agenda di baliknya? Tanpa kemampuan ini, kita itu cuma nelen informasi, bukan memahaminya. Dan inilah yang terjadi di dunia nyata. Kalau literasi kritisnya rendah, hoaks ya dianggap fakta. Debat yang harusnya pakai data, malah jadi adu emosi. Ruang diskusi kita jadi cetek banget. Dan yang paling bahaya, masyarakat jadi gampang banget buat diatur-atur dan diadu domba. Nah, pertanyaan selanjutnya, kok bisa literasi kita serendah ini? Sekarang kita bakal masuk ke sumbernya. Kita tunjuk langsung ke sistem yang harusnya jadi solusi, yaitu sistem pendidikan kita sendiri. Coba lihat perbandingan ini. Secara resmi di atas kertas, kurikulum kita itu kedengarannya keren banget. Ada HOTS, problem solving, macam-macam. Tapi realitanya di kelas seringkali beda jauh. Siswa belajar bukan buat ngerti, tapi buat lulus ujian. Rasa penasaran itu pelan-pelan mati karena takut nanya, takut dianggap aneh, atau takut salah. Inilah jurang antara omongan dan kenyataan. Kutipan ini, wah pas banget buat ngerangkum semuanya. Pendidikan kita itu jadi pseudokritis. Kelihatannya canggih di dokumen-dokumen kebijakan, tapi di lapangan prosesnya seringkali masih kayak mesin. Tujuannya menghasilkan jawaban yang seragam, bukan pemikiran yang beragam. Ini adalah metafora yang dalam banget loh. Maksudnya, fungsi utama sekolah itu seringkali bergeser. Bukan lagi buat mencerahkan pikiran semua anak bangsa, tapi lebih jadi kayak mesin penyortir untuk nentuin siapa yang bakal sukses dan siapa yang bakal ketinggalan di struktur sosial kita. Nah, ini yang bakal ngebawa kita ke titik balik dari analisis kita. Sekarang kita akan bongkar dua masalah paling inti yang menopang semua gejala yang udah kita bahas dari tadi. Dua fondasi yang ternyata rapuh banget. Jadi, bahkan formalitas dalam pendidikan yang kita bahas barusan itu ternyata cuma gejala juga. Masalah yang sebenarnya itu jauh lebih fundamental, tersembunyi di dalam struktur sistemnya sendiri. Ini dia akar masalah pertama, dan ini, jujur aja, brutal. Di Indonesia, kualitas pendidikan itu seringkali kayak lotre geografis. Seorang anak di kota besar bisa dapat fasilitas, guru, dan kesempatan yang beda banget sama anak di daerah terpencil. Padahal kemampuannya mungkin sama aja. Ini adalah ketidakadilan yang dimulai bahkan sebelum mereka sempat berlomba. Dan ini akar masalah kedua yang sama sekali nggak kalah penting. Guru itu kan jantungnya pendidikan, tapi sistem kita seringkali menempatkan mereka dalam mode survival. Kita nuntut mereka buat mencerdaskan bangsa, sementara mereka sendiri harus berjuang buat kebutuhan paling dasar. Angka ini bukan cuma statistik ya, ini kenyataan. Ada guru, orang yang mendidik anak-anak kita, yang dibayar dengan angka yang bahkan sulit disebut layak. Angka ini bukan cuma rendah, ini adalah cerminan betapa kita belum benar-benar menghargai profesi ini. Kutipan ini ngasih kita pertanyaan yang harus kita renungin bareng-bareng. Ini kan paradoks yang menyakitkan ya. Kita mimpi punya generasi emas, tapi kita mengabaikan kesejahteraan orang-orang yang tugasnya membangun generasi itu. Gimana ceritanya? Dan disinilah kita bisa lihat gimana dua akar masalah tadi menciptakan sebuah lingkaran setan yang muter terus. Semuanya berawal dari akses yang timpang dan guru yang menderita. Ini menghasilkan lulusan dengan literasi dan nalar kritis yang rendah. Akibatnya, kemiskinan dan keterbatasan peluang terus berulang, yang akhirnya jadi ladang subur buat masalah sosial.
Dan siklus ini jalan terus. Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Kita akan angkat diskusi ini dari sekedar masalah teknis menjadi sebuah pilihan yang fundamental tentang identitas dan masa depan kita sebagai sebuah peradaban. Kita itu sebenarnya ada di persimpangan jalan. Di satu sisi, kalau kita terus-terusan abai sama akar masalahnya, bonus demografi yang sering kita banggain itu bisa-bisa malah jadi bencana sosial. Di sisi lain, kalau kita berani benerin dua fondasi rapuh tadi, akses dan kesejahteraan guru, perubahannya mungkin nggak instan, tapi kita sedang membangun masa depan yang sesungguhnya. Dan kutipan ini benar-benar jadi pengingat yang jelek banget. Ngirit buat kesejahteraan guru hari ini itu artinya kita lagi ngambil utang yang bunganya mahal banget dari masa depan. Harga yang harus dibayar nanti adalah kualitas manusia kita, stabilitas sosial kita, dan daya saing bangsa kita. Jadi, pada akhirnya ini tuh lebih dari sekedar perdebatan teknis soal anggaran atau kurikulum. Ini adalah pertanyaan moral. Kita mau mewariskan masyarakat yang seperti apa sih? Masyarakat yang adil, cerdas, dan kritis, atau masyarakat yang terus-terusan kejebak di lingkaran masalah yang sama? Saya mau tinggalin Anda dengan pertanyaan ini. Dan ini bukan pertanyaan untuk pemerintah aja, tapi buat kita semua sebagai sebuah bangsa. Kalau fondasinya aja begini, bangunan masa depan kayak apa yang kita harapkan bisa berdiri tegak di atasnya? Coba kita renungkan bersama.